Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's your day? Are you happy? Are you okay? Or are I'm you happy fabulous today, today? Mom. And Before we start our class today, so let's pray together. Okay. Because Allah has given us mercy, healthy, and blessing so that we can attend in this class in a good condition to learning together. Yeah, in a previous meeting, we have discussed about descriptive text. So anybody knows what we are going to learn today? not yet, Mom. Okay, we will learn about procedure text. Anybody know about procedure text? Please raise your hand and explain to your class. No, Mom. Oke, jika tidak ada, maka saya akan menjelaskan mengenai what is procedure text, language features of procedure text, and generic structure of procedure text. Mari kita simak di slide di samping ini. Oke, anak-anak perhatikan slide di samping ini. So that the definition and purpose of procedure text. Procedure text is a text that designs to show how to make, how to operate, how to use some things through a sequence of actions or steps. Jadi di sini prosedur teks itu merupakan sebuah teks yang didesain atau dibuat untuk menampilkan atau menjelaskan mengenai prosedur atau langkah bagaimana cara untuk membuat, untuk mengoperasikan, atau untuk menggunakan sesuatu. Sebenarnya kalian itu tanpa disadari telah menggunakan atau bahkan menemui prosedur teks di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian ingin membuat sesuatu, contoh membuat make a cup of tea, membuat sebuah teh, itu kan pasti kalian membutuhkan langkah dan bahan. Nah, itu termasuk juga dalam contoh dari prosedur text. Seperti itu. Atau juga mengenai how to use video. Langkah untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Itu juga masuk ke dalam prosedur text. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada siswa-siswa sekalian mengenai generic structure of procedure text. Kita lihat. Nah, generic structure-nya itu mempunyai 3 generic structure. Yang pertama itu aims or goals, yang kedua itu materials, yang ketiga itu adalah steps. Nah, yang dinamakan aims or goals itu merupakan purpose atau tujuan dibuatnya prosedur teks tersebut. Jadi ini biasanya itu ada di yang paling atas atau merupakan judul dari sebuah teks prosedur teks. Misal, how to make a cup of tea. Nah, ada tulisan how to make a cup of tea, itu merupakan judul atau aims atau goal dari prosedur teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah materials. Materials di sini merupakan peralatan atau bahan yang dibutuhkan selama kita membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, ketika kalian ingin membuat sesuatu, taruhlah seperti kalian membuat mie rebus, pasti kalian membutuhkan bahan, kalian membutuhkan alat, bahannya seperti mangkuk, terus kemudian air untuk direbus seperti itu. Nah, itu juga termasuk merupakan materials, salah satu generic structure-nya. Terus kemudian adalah mengenai steps. Steps di sini itu merupakan langkah dari dalam kita mengoperasikan atau membuat sesuatu. Pasti kita membutuhkan langkah atau prosedur yang benar. Nah, langkah-langkah tersebut itu masuk ke dalam generic structure steps, di mana di situ memiliki langkah-langkah, prosedur,
atau cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Seperti ketika kalian membuat mie, kalian pasti langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian mempersiapkan bahan misalnya, terus kemudian kalian merebus air, kemudian kalian memasukkan minyak ke dalam air rebusan tersebut. Nah, itu termasuk merupakan steps atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Seperti ketika kalian akan menyalakan televisi, langkah yang pertama misalkan kalian memastikan kabel listriknya sudah tertancap, terus kemudian kalian menekan tombol power seperti itu merupakan langkah atau steps dalam generic structure procedure text. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai language features dari procedure text. Biasanya dalam sebuah teks dalam bahasa Inggris itu mempunyai language features atau unsur kebahasaan atau grammar, tata cara atau tata aturan bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya prosedur teks ini memiliki beberapa aturan tersendiri dalam kebahasaannya. Yang pertama yaitu using simple present tense. Maaf ya, karena di sini kurang tertulis using simple present tense. Jadi yang pertama itu menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense sendiri itu ditandai seperti apa? Ditandai dengan adanya subject plus verb 1 di situ. Verbnya menggunakan verb yang pertama, bukan verb yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi menggunakan verb yang pertama. Nah, simple present sendiri itu apa? Simple present sendiri itu merupakan tenses yang menunjukkan sebuah kejadian yang sedang terjadi atau terjadi secara berulang kali atau menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu namanya simple present. Kemudian yang kedua yaitu using imperative sentence patterns. Jadi menggunakan tanda baca koma. Contohnya dalam steps mengoperasikan sesuatu atau membuat sesuatu itu biasanya ada put, terus kemudian koma, mix, atau firstly, koma, terus secondly gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk unsur kebahasaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu using active verb atau action verb. Nah, di sini menggunakan active verb contohnya seperti break, put, mix. Seperti itu. Biasanya kan dalam langkahnya kan ada letakan bahan-bahan atau mix bahan-bahannya seperti itu. Lalu setelah itu selain itu ada using adverbials atau menggunakan adverb atau kata kerja. Kata keterangan. Nah, adverb itu biasanya ada adverb of time, adverb of manner. Contohnya seperti biasanya kan ada dalam memasak kita menggunakan kata tunggu setelah beberapa jam atau tunggu setelah beberapa menit. Misal wait for 2 minutes atau 2 hours seperti yang ada contoh. Kemudian yang terakhir yaitu using conjunction atau kata penghubung. Kata penghubungnya itu bisa while, terus then, or and, kayak gitu, seperti itu. Nah, kemudian bisa kalian perhatikan contoh teks. Nah, coba kalian lihat dan identifikasi mana yang merupakan goals or aims. Iya, benar sekali. Goal or aim itu ada di yang paling atas atau kalimat yang pertama itu yang di judulnya itu how to make an omelette. Nah, itu merupakan aims atau goals. Nah, untuk selanjutnya berupa ingredients atau itu masuk ke dalam materials atau bahan-bahannya ya, seperti an eggs, onions, garlic, salt, itu merupakan bahan-bahan dan masuk ke dalam materials. Nah, itu untuk stepsnya, caranya atau langkah-langkahnya itu masuk ke dalam generic structure steps. Jadi ini merupakan identifikasi dari generic structure. Nah, sekalian kita juga mengidentifikasi mengenai language features di sini. Nah, kita lihat using simple presence. Contohnya seperti
break the egg. Breaknya itu kan verb 1. Nah, itu menggunakan simple present. Terus kemudian menggunakan koma. Nah, itu juga menggunakan koma. First, koma, second, koma. Nah, kemudian menggunakan conjunction. Conjunctionnya itu di situ ada and, ada until gitu. Oke guys, untuk tugas selanjutnya saya meminta kepada kalian semua untuk membuat grup, di mana satu grup itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, you should make 6 group, 6 grup, yang mana satu grupnya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. And pembagian tugasnya sudah saya tuliskan. Group 1 and 4 itu identify generic structure. Kemudian group 2 and 3 identify language features, dan group 5 and 6 make a procedure text. Oke, good luck guys. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada saya. Bu Guru akan memberikan waktu 20 menit untuk kalian diskusikan jawabannya. Kemudian setelah itu dari setiap grupnya kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Oke guys. Thanks for your participant guys. Kalian mengerjakan tugas dengan sangat baik. Dan saya lihat dari grup 1 sampai grup 6 sudah mengerjakan dengan sangat baik dan benar. Insya Allah saya lihat dari hasil-hasilnya kalian telah memahami materi yang telah saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian untuk terus semangat dan jaga kesehatan. Selama masa pandemi ini kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Oke anak-anak, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.